السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, bini mama, cari pandai, bundakan luang, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Nailul Khairat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sampai di bagian terakhir untuk sementara, ya. Bagian terakhir untuk sementara pembahasan kita seputar fikih munakahat dan pengadilan agama, ya. Seputar fikih munakahat dan pengadilan agama. Awalnya Ambo ingin malam hari ini karena kita sudah di bulan Rabiul Awal, ya. Ambo ingin mengajak kita kembali melanjutkan pembahasan kita dulu, mengulang dan melanjutkan pembahasan kita dulu tentang sejarah kehidupan Rasulullah dan belajar dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul. Tapi karena masih ada hal, dan memang sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak yang masih perlu untuk kita sampaikan dalam pengajian kita, sekaligus karena Ambo rekam, ya, Ambo rekam dan insyaallah Ambo upload di YouTube, di channel YouTube Ambo. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat yang lain yang tidak hadir di pengajian tapi mereka mungkin bisa mengakses melalui YouTube. Maka karena itu malam hari ini masih kita lanjutkan satu lagi pembahasan seputar fikih munakahat dan pengadilan agama yang sebenarnya sangat perlu untuk diketahui masyarakat, tetapi sayangnya sejauh yang Ambo amati relatif jarang dibahas, ya. Sangat jarang dibahas. Kalaupun dibahas, kadang-kadang hanya pakai sudut pandang fikih saja, pakai sudut pandang ilmu fikih, yang ternyata ilmu itu dalam banyak hal sudah diperbaharui dan kemudian juga sudah masuk ke ranah hukum. Yang kalau fikih itu dulu lah pernah kita bahas, kalau pembahasan fikih sudah masuk ke ranah hukum, maka mestinya pembahasan fikih itu selesai. Jadi tidak perlu lagi orang berdebat mestinya dalam al-fikih ketika sudah masuk ke ranah hukum, karena sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah ada instruksi presiden atau macam-macam dan sebagainya, lah dipakaikan pula di pengadilan agama, maka mestinya perdebatan fikih tidak lagi
diperlukan ya, karena sudah menjadi hukum. Kecuali kalau akan ada lagi pembaharuan berikutnya, begitu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, Amba ingin mengajak kita membahas tentang sebab dan alasan perceraian sebagaimana dibahas oleh para ulama, untuk kemudian mudah-mudahan bisa kita pahami sehingga di tengah-tengah masyarakat kita menjadi clear ya, menjadi jelas bahwa sebenarnya perceraian itu jangan sampai lagi ada orang meremehkan, menganggap gampang, mempermudah-mudah urusan yang sebenarnya sangat dibenci oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini kaidah pertamanya. Perceraian hanya boleh terjadi bila benar-benar tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan pernikahan. Itu kaidah pertamanya. Perceraian itu hanya boleh terjadi kalau memanglah tidak ada oleh kemungkinan rumah tangga itu akan dipertahankan. Selama masih bisa dipertahankan, diusahakan untuk didamaikan, dicarikan jalan keluar, maka jangan gampang-gampang, jangan mudah-mudah mengambil jalan cerai. Kenapa ini perlu kita tegaskan Bapak Ibu? Karena di sebahagian masyarakat kita, banyak masyarakat kita ada yang menganggap perceraian itu seakan-akan gampang saja, mudah saja. Meskipun mungkin di luar kesadarannya. Di luar kesadaran itu seperti yang sering terjadi ketika suami sedang meledak marahnya. Orang kalau dalam kondisi marah kan tidak terkendali ya, Bu. Orang kalau dalam kondisi marah, akalnya tidak berfungsi secara sempurna. Karena itu tidak boleh seseorang mengambil keputusan dalam kondisi marah. Apalagi keputusan besar, yaitu mengakhiri sebuah pernikahan. Nah, dan Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang masih bertanya, apa sah talak kalau dijatuhkan dalam kondisi marah? Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah sah, karena perceraian hanya di pengadilan agama. Orang kalau datang ke pengadilan berarti normal tuh kondisinya, dalam kondisi normal. Tidak mungkin datang ke pengadilan itu masih marah-marah, mengamuk-ngamuk seperti menteri apa yang ngamuk-ngamuk batang deh. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin seperti itu. Kalau nyolah datang lah sekian hari lah mengajukan permohonan cerai lah berhari-hari, pastilah lah reda. Kalau punya sempat awalnya marah, tapi karena tahapan-tahapan yang panjang itu mestinya sudah dalam kondisi emosi yang relatif stabil. Walaupun mungkin nanti dalam persidangan meledak lagi misalnya, tetapi secara umum dia sudah pernah melalui masa mengendalikan emosinya, perasaannya, kemarahan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu lagi ditanyakan ya, apa sah atau tidak talak dalam kondisi marah, karena nggak akan terjadi seperti itu. Karena kenapa? Karena sudah berulang kali kita sampaikan, perceraian hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Maka kalau ada orang yang tadi mengambil keputusan besar, dia ceraikan istrinya hanya gara-gara terpancing emosinya, kopi kurang manis misalnya, atau kurang pahit. Kalau kopi kau apa? Kurang pahit itu kurang manis, atau sambal kurang lama, atau apa dan sebagainya, atau hanya gara-gara sesuatu cubu pahit dari rumah sebelum nambu datang. Itu tidak akan hanya gara-gara seperti itu. Dia ancam istrinya kalau pahit dari rumah sebelum mau pulang dan sebagainya, cerai. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya urusan-urusan seperti itu sangat tidak sebanding dengan mulianya, agungnya, tingginya harkat pernikahan di dalam Islam. Hanya orang-orang bodoh ya yang menilai sebuah pernikahan itu dengan nilai-nilai sepele, kejadian-kejadian sepele, masalah-masalah yang ringan dan sebagainya.
Berikutnya, perceraian hanya bisa terjadi bila ada sebab-sebab yang mendahulunya. Tak boleh orang bercerai kalau tak ada sebab. Sebabnya yo awak lah tak cocok dan nampaknya cerai selai kita misalnya, atau lah sekian tahun nak menikah rasanya cukup salah. Apa kita cari sama-sama mencari, kita cari yang lain supaya ada suasana baru. Misalnya gitu. Tidak ada alasan yang jelas dan syar'i sesuai dengan syariat, tidak boleh, haram. Tidak boleh orang mengakhiri ikatan pernikahannya tanpa ada sebab, tanpa ada alasan yang mendahuluinya. Kemudian dia tegaskan lagi, sepasang suami istri tidak boleh sepakat untuk bercerai tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan syariat. Kau acok disampaikan kau dalam sidang, Pak Ibu, Bang kau cerai Pak, kamilah sepakat Pak Hakim. Kamilah sepakat bercerai. Tidak ada orang tidak boleh orang sepakat bercerai, mana bisa? Tidak boleh. Sepakat melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tidak boleh. Ya, maka alasan sepakat itu tidak boleh. Bang kau cerai, ya kamilah sepakat. Walaupun sebenarnya memang bisa didalami sepakat tu dek karena macam-macam ya. Sepakat karena A, B, C, D macam-macam boleh jadi sebenarnya uraiannya seperti itu. Tetapi kata-kata kamilah sepakat ndak usah dibuat lo kami bertele-tele di sidang kau. Kadang-kadang ada begitu. Kalau orang datang tidak tahu menghormati pengadilan, ini mohon maaf ya Ibu. Pengadilan, orang-orang atau hakim di pengadilan itu sebenarnya tidak gila hormat, tetapi sebagai masyarakat yang beradab, kita memang para pemimpin kita, para ulama kita dan juga syariat mengajarkan bahwa harus majlis persidangan, majlis pengadilan itu harus dihormati. Cuman karena kadang-kadang orang datang ke situ memang dengan banyak masalah, maka kadang-kadang penghormatan dan adab dalam persidangan itu sudah hilang. Kadang-kadang sehingga bahasanya suruh manju kawan dalam. Padahal mestinya namanya majelis persidangan itu harusnya dihormati. Siapapun yang ada di situ menghormati. Hakimnya menghormati pihak juga menghormati hakim. Cuman kadang-kadang ada muncul kata-kata seperti itu. Tidak usah kami di petele-tele panjang-panjang belit-belit dulu. Kami dah sepakat ke cerai. Misalnya gitu. Itu tidak boleh. Itu kalam batil, perkataan yang batil. Karena tidak boleh orang sepakat untuk bercerai. Perceraian itu harus ada sebab dan alasan yang syar'i. Secara filosofis, kalau bicara filsafat filsafat itu apa maksudnya? Ketika kita dalami, renungi, fikirkan secara mendalam, setelah diamati kasus demi kasus, perkara demi perkara yang terjadi, maka kesimpulan, memang ini belum bersifat aksiomatik kalau secara akademis ya. Ini kesimpulan subjektif memang. Tetapi ambo meyakini apa dari sekian lebih 10 tahun menjalankan tugas sebagai hakim di pengadilan agama, ambo mengambil kesimpulan bahwa penyebab paling utama perceraian itu adalah karena lemahnya pemahaman dan lemahnya komitmen beragama masyarakat. Itu sebab yang paling dominan, mau katakan bukan satu-satunya sebab ya, tetapi sebab yang paling dominan menyebabkan orang bercerai adalah karena du'ful iman, al-jahlu wa du'ful iman, kebodohan beragama, al-jahlu 'anid din wa du'ful iman, kebodohan tentang agama dan lemahnya iman. Atau kalau dalam bahasa yang bertulis di PowerPoint lemahnya pemahaman dan komitmen beragama. Itu yang menjadi faktor penyebab paling dominan kenapa banyak orang datang ke pengadilan agama untuk bercerai. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin rumah tangga kaum muslimin dipertahankan, dikuatkan, jangan sampai berakhir dengan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah itu meskipun halal,
maka apa usaha kita kuatkan pemahaman agama umat. Ajarkan terus Islam, sampaikan terus syariat ini, hidupkan terus majlis-majlis ilmu, hidupkan terus majlis-majlis ta'lim, ajak terus orang kaum saji supaya mengaji dan seterusnya. Insya-Allah kalau pemahaman agama orang membaik, insya-Allah rumah tangganya pun membaik. Nah, lalu ada orang yang berkata begini, apa tuh ustaz-ustaz ada aja macam nah, kan ini perkataan sebagian orang. Kalau masalahnya masalah agama, maka ada ustaz, ada ulama yang bercerai. Nah, maka mau katakan bukan satu-satunya faktor. Kalau bahasa kerennya, this is not the only factor. This is not the only reason. Ini bukan satu-satunya faktor, bukan satu-satunya alasan. Tetapi yang paling dominan, kalau kita ramu, kita lihatlah seluruh fenomena perceraian di negara kita, maka apa yang paling dominan menyebabkan rusaknya, runtuhnya mahligai rumah tangga tadi? Al-jahlu 'anid din wa du'ful iman. Kebodohan terhadap agama, tidak mengerti agama, tidak paham agama, tidak mengerti halal haram, tidak menjalankan syariat Allah, lemah iman. Itu. Karena itu Bapak Ibu, mohon doa Bapak Ibu mudah-mudahan berhasil ini ya. Bolehlah mungkin mau ceritakan ketika selesai menghadiri upacara virtual hari kebangkitan, hari kesaktian Pancasila ya, tanggal 30 September yang lalu, Ambo bersama unsur Forkopimda masuk ke ruangan Pak Bupati ya. Jadi kami diskusi di situ setelah upacara ya, biasalah forum keakraban, macam-macam yang dibahas, dipertanyakan, diskusikan, sampailah pembahasan ke pertanyaan Pak Bupati, kamu apa penyebab paling dominan yang menyebabkan orang bercerai, Pak Ketua, kata beliau. Ada Pak Ketua DPRD, ada yang lain di situ, ada jaksa, kepala kejaksaan dan sebagainya. Ambo sampaikan penyebab paling utama itu adalah ini, lemahnya pemahaman agama. Nah, lalu ada salah seorang yang menyelingi, kenapa Ustaz Fulan kalau masalah agama Ustaz ini bercerai? Nah, lalu tadi yang menjelaskan bukan satu-satunya faktor, tetapi faktor paling dominan adalah masalah agama. Lalu kemudian kami bicarakan kemari, akhirnya Pak Bupati gitu, kalau gitu kita buatlah perbuk, kata beliau. Perbuk supaya orang yang akan menikah diberikan pendidikan pembinaan yang memadai, dan kalau akan bercerai pun juga harus mendapatkan nasihat yang memadai dari para ulama, dari tokoh adat dan seterusnya. Nah, jadi kini kami Ambo dari unsur pengadilan, nanti kami ke koordinasi dengan Majelis Ulama, dengan Elkam, dengan Kemenak dan sebagainya. InsyaAllah kita sedang akan menyiapkan usulan draft itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mohon doa mudah-mudahan berhasil, karena memang ini proses tidak sederhana untuk mengeluarkan sebuah peraturan seperti itu. Mudah-mudahan kita bersama-sama dan berdoa, mudah-mudahan kalau nanti memang ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memperhatikan urusan ini dari masyarakat, maka mudah-mudahan insya-Allah bisa ditekan angka perceraian. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang akan menikah dibekali dulu. Sebenarnya lembaganya ada BPMP, tetapi tadi siang di acara vaksinasi sesi vaksinasi kedua di SMA 2 tamu juga Kepala Kemenak bertanyakan tentang fungsi BPMP. Kata beliau, lembaga ini sempat diarahkan untuk dikelola oleh orang luar, bukan ASN Kemenak, tapi ternyata kurang maksimal jalannya. Nah, kita ingin mengembalikan fungsi itu supaya anak-anak muda kita yang akan menikah, sebelum menikah betul-betul mereka diberi pembinaan yang maksimal, walaupun tidak bisa juga menjamin 100%, tapi paling tidak ada ikhtiar. Sebelum masuk ke pernikahan itu dibekali dulu, dipahamkan, diajarkan dulu syariat, diajarkan dulu tentang akidah, ibadah, akhlak, halal, haram, fikih, nikah dan sebagainya. Masuklah mereka gerbang pernikahan. Kalau ternyata ada masalah di rumah tangganya, kalaupun nanti akan
bercerai misalnya, itu pun juga diingatkan dulu, dinasihati di mama, dinasihati di ustaz-ustaz atau para buya atau ulama di kampungnya dan sebagainya. Sehingga kalaupun akhirnya mereka pilih juga jalan itu betul-betul setelah mendapatkan nasihat, pertimbangan, arahan, bimbingan dari orang-orang yang memang berilmu. Nah, mohon doa mudah-mudahan itu berhasil, nanti kita sama-sama perjuangkan. Nah, kalau tadi secara filosofis, artinya kita lihat kenyataan, kita renungi, kita fikirkan, kita hayati, kita ambil kesimpulan. Apa faktor paling dominan menyebabkan orang bercerai? Agamunan lemah, pemahaman agama yang lemah, pengamalan agama yang minim. Nah, sekarang kita masuk pada sudut pandang lain. Apa itu? Sudut pandang hukum, sudut pandang legal, formal. Nah, ini yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 silakan nanti Ibu lihat di pasal 33. Silakan dibaca juga dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Perkawinan itu pasal 19, peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 75, dan juga silakan nanti dilihat di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Ambo lupa, kompilasi hukum Islam dah tinggalkan di siko ya? Belum ya? Belum ya? Sudah ya? Oh, sudah. Oke, baik. Nah, silakan nanti dilihat di situ di kompilasi hukum Islam pasal 116 ada 8 alasan, 8 hal yang bisa menjadi bisa itu artinya apa? Tidak serta-merta ketika alasan itu ada menjadi orang bercerai, tapi alasan ini kalau ada maka beralasan tidak boleh dianggap sebagai sebuah penyimpangan kalau dengan alasan itu seorang suami atau seorang istri akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Apa itu? Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Mohon maaf, mau tak tuliskan ayat dan hadis ya, sebab waktu kita terbatas, jadi langsung saja ke poin-poinnya. Kalau uraiannya ada banyak ayat, banyak hadis tentang ini. Ini salah satu alasan yang menyebabkan seorang suami atau seorang istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau apa? Kalau salah satu pihak, baik suami atau istri, apalagi kedua-duanya melakukan perbuatan zina, atau menjadi pemabuk, atau menjadi pemadat, atau penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ada seorang kawan menelepon Nambo, istrinya mengaku berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi musibah yang sangat mengerikan ini. Mengaku, sabuk ada kejadiannya panjang, lalu akhirnya mengaku. Lalu kawanku cerita, bertanya, Ustaz, kalau seperti itu, apa ambo harus ceraikan istri atau ambo boleh tetap pertahankan rumah tangga? Kata kawan tadi. Beliau punya 3 orang anak, ada yang di pesantren, ada yang masih SD, ada yang masih KK. Ambo katakan, bagaimana? Beliau ko orang saji jo, jadi mau panggil Ustaz juga ke beliau. Walaupun tidak berlatar belakang pendidikan pesantren atau YN, tapi aktif je lah di kegiatan-kegiatan agama. Ambo tanyakan, Ustaz, nampak komitmen istri Ustazku dari perbuatan taubatnya itu, lain nampak keinginan kuatnya untuk bertaubat atau tidak? Kata si kawan kau, kuat komitmennya untuk bertaubat. Lain nampak serius sungguh-sungguhnya ingin bertaubat. Walaupun si suami ini merasa berat yang namanya istri berzina dengan orang lain, na'udzubillah min dzalik. Pasti sangat berat. Tapi kata beliau, ambo masih memikirkan anak bertiga kalau bercerai pasti akan kena dampak. Belum lagi masyarakat alhamdulillah belum tahu, tidak tahu. Nah, ini satu hal yang satu faktor juga. Nah, kalau kata ambo, kalau memang seperti itu, pertama lakukan istikharah, salat istikharah. Nah, kalau dalam Islam Ibu, kalau kita menghadapi situasi sulit, Rasul mengajarkan pertama istikharah, kedua istisyarah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Itu salat sunah 2 rakaat,
di waktu yang boleh untuk salat sunnah. Setelah itu berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Kalau bisa beberapa kali salat istikhara. Selain itu istisyarah. Istisyarah apa? Bertanya ke orang alim, ke ulama. Nah, misalkan Ustaz lakukan istikharah. Nah, kalau istisyarah mudah-mudahan juga sudah dilakukan. Nanti lihat mana kecenderungan hati. Dia mau katakan, tapi kalau saran Nambu, kalau memang beliau punya komitmen kuat, keinginan kuat untuk bertaubat, nampak serius keinginannya untuk bertaubat itu. Apalagi anak lah batigo di pesantren pulau, ketek-ketek lah yang badua sebagainya. Maka kalau memang bisa dimaafkan, maka insya Allah itu lebih bagus. Maka disitulah kita lihat tadi kata bisa. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan. Tidak harus, ya, tidak. Ketika memang si istri, si suami bisa memaafkan dan nampak tadi memang kuat komitmen istrinya untuk bertaubat, maka meskipun mengaku berbuat zina, boleh dilanjutkan pernikahannya, tidak harus diceraikan. Meskipun mungkin sebagian orang, sebab kawan aku katanya, nyatanya kau Ustaz Fulan, tanya kau Ustaz Fulan, kata Ustaz tu ceraikan, kau tidak mungkin macam-macam dan sebagainya. Ya, memang pandangan orang bisa beda-beda. Tapi mau katakan tidak semudah itu. Tidak harus begitu, tidak segampang itu untuk langsung mengambil kesimpulan bahwa mentang-mentang yang melakukan maksiat besar lalu kemudian berarti pasti harus diceraikan. Tidak begitu. Kalau kita buka hadis pun begitu. Rasulullah SAW pun pernah mengatakan kepada sahabat yang istrinya itu, sahabatku mengaku kepada Rasulullah, istrinya tidak menolak tangan laki-laki. Nah, itu dalam bukunya. La taruddu yada lamisin. Itu kalau tidak salah punya redaksi hadis. Bagaimana ya Rasulullah? Apa sikap saya terhadap istri yang seperti ini? Apakah saya ceraikan atau saya pertahankan? Kata Rasul, ceraikan. Tapi saya masih mencintainya. Sudah kalau gitu jaga. Jadi Rasul pun juga membolehkan. Sekali lagi, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita, anak kita dan sebagainya. Tapi andaikan seperti itu terjadi, maka secara hukum itu sudah boleh, sudah bisa menjadi alasan orang untuk menceraikan istrinya atau istri mengajukan gugatan terhadap suaminya. Tetapi kalau dianggap masih mungkin diperbaiki, maka itu lebih baik. Insya Allah itu jauh lebih baik. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya. Nah, jadi kalau lay izin suami karajo jauh izin nyala komunikasi dan saling ikhlas saling ridho karena memang tidak ada karajo di kampung. Jadi karajo keluar negari baru bisa pulang sekali 3 tahun atau 5 tahun misalnya sebagainya. Izin ikhlas sama-sama maklumi, ya tidak masalah. Dan inilah tinggalkan 5 tahun 3 tahun. Ini kan ada alasannya jelas, juga sudah ada pembicaraan. Nah, jadi itu ya. Kalau tanpa izin tidak diketahui, tidak ada penjelasan, tiba-tiba payi saja, menghilang saja, tinggalkan saja, nah itu sudah alasan, sudah cukup alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung. Nah, ini juga alasan yang dibolehkan. Suaminya rupanya jadi maliang uang rakyat alias koruptor. Nah, kan koruptor kok istilahnya kini maliang uang rakyat. Dihukum 10 tahun misalnya. Walaupun sayangnya hukuman untuk koruptor di negara kita kok masih belum berat. Masih banyak nego-negonya macam-macam. Tapi kalau hukuman untuk para ulama, itu biasanya dibuat setinggi-tinggi. Tapi kalau untuk koruptor, bisa nego. Na'udzubillah misalnya ke PR kita. Makanya anak-anak apa-apa yang semangat jadi hakim dan lain semangat keluar agamanya sudah jadi hakim, jadi advokat, jadi jaksa. Supaya apa? Mereka bisa juga memperjuangkan keadilan di dalam sistem. Jangan jadi hakim pengadilan negeri. Kalau kami, bukan pengadilan agama. Kalau yang untuk semacam itu kan di pengadilan negeri kita berbagi tugas. Nah, maka termasuk itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau suaminya atau mungkin istri
entahlah perbuatan apa, misalnya lakukan, dihukum 5 tahun penjara atau lebih berat dari itu, maka itu sudah cukup alasan boleh untuk mengajukan gugatan cerai. Yang keempat, baru ini 3 menit lagi. 3 menit. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Kekejaman, KDRT, luku-lukunya tangani istrinya, atau sebaliknya, istri yang mungkin karena macam-macam, maka itu juga sudah menjadi alasan yang kuat untuk perceraian boleh terjadi, diajukan ke pengadilan. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, walaupun Bapak Ibu, kalau suami atau istri sakit, tentu sebaiknya suami atau istri itu mendampingi pasangannya menjalani masa-masa sulitnya, diusahakan sembuh, dicari UB, kian dan sebagainya. Tentu seharusnya begitu, sebaiknya begitu. Tapi kalau tidak sanggup lagi bertahan, suami istrinya sakit parah, sementara kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi sudah sekian lama, khawatirnya nanti malah terjatuh pada perbuatan zina misalnya, maka itu boleh, meskipun menyakitkan, dan memang menyakitkan pasti. Masalah perceraian itu pasti menyakitkan, perasaan terluka, tetapi karena ada mudarat yang lebih besar yang harus dihalangi, maka terpaksa jalan itu diambil, dan itu boleh meskipun berat, walaupun kalau bertahan jauh lebih baik kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa bertahan, tadi rupanya suamiku pejabat pula di sekitarnya, pegawai-pegawai yang rancak-rancak dan sebagainya, istrinya sakit di rumah, godaan berat misalnya, maka dalam situasi seperti itu meskipun berat boleh diambil keputusan ini, walaupun kalau bertahan dan bersabar, kalau dia mampu bertahan dan bersabar, itu lebih baik. Yang keenam, antara suami dan istri, itu yang paling sering jadi alasan di pengadilan. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Aku biasa alasan yang paling sering jadi alasan hakim di pengadilan. Sudah 1 menit lagi. Ini yang biasanya paling sering kami di pengadilan menjadi alasan hakim memutus perkara. Nah, itulah yang saksi biasanya akan datangkan. Tadanga dia Pak, mereka go bertengkar tiap hari. Iyo Pak Hakim, tiap hari saya bertengkar langsungnya. Dan itu berlangsung. Nah, kalau bisa dibuktikan bahwa memang pertengkaran mereka terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk berbaikan, biasanya kita tanya, menurut apa, ada tidak kemungkinan orangku bisa belok? Tidak ada oleh Pak. Lah sekian tahun bertengkar, bercakap saja terus. Nah, kalau seperti itu sudah cukup untuk alasan boleh bercerai. Yang ketujuh, suami melanggar ta'liq talak. Nah, ini mungkin nanti suatu ketika kita bahas. Kemudian yang kedelapan, murtad. Ya, salah seorang di antara suami atau istri itu murtad, maka boleh. Nah, kalau murtad ku jalai kok harus ya. Kalau murtad itu sebenarnya harus sudah diceraikan, harus diajukan ke pengadilan untuk bercerai. Baik, itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Mudah-mudahan kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, insya Allah nanti setelah Isya bisa kita lanjutkan dalam mengaji duduk itu. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita dalami lebih lanjut. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.